Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam, hijrah ke Habasyah tahap kedua. Anak-anak, sebab Nabi hijrah ke Habasyah tahap kedua. Setelah beberapa sahabat kembali ke Mekah dari Habasyah untuk hijrah yang pertama, ternyata kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi, sehingga Nabi menyuruh untuk hijrah lagi atau pindah lagi ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah tahap kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang berjumlah 101 orang, 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Hijrah yang kedua ini anak-anak tidaklah semudah hijrah yang pertama, karena kaum kafir Quraisy meningkatkan kewaspadaannya untuk menggagalkan hijrah tersebut. Namun Allah berkehendak lain. Allah melapangkan hijrah tahap kedua ke Habasyah sebelum kaum kafir Quraisy mengetahuinya. Anak-anak, ketika kaum muslimin sampai ke negeri Habasyah, kaum muslimin tetap disambut baik oleh masyarakat dan Raja Najasyi. Kaum kafir Quraisy geram dan marah atas perlindungan Raja Najasyi, sehingga kaum kafir Quraisy mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi dan menyogok dengan memberikan hadiah kepada pembesar istana supaya mereka mengusir kaum muslimin. Raja Najasyi tidak tergiur begitu saja. Beliau raja yang cerdas dan bijaksana. Raja yang bijaksana tersebut tidak mau mengusir kaum muslimin tanpa alasan yang jelas. Kemudian, raja menyuruh pengawalnya untuk membawa kaum muslimin ke hadapannya. Agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan sendiri, tetapi tidak juga tuan-tuan menganut agamaku atau agama lain? Ja'far bin Abu Thalib menjawab, "Paduka Raja, ketika itu kami masyarakat yang bodoh. Kami menyembah berhala, bangkai pun kami makan. Segala kejahatan kami lakukan. Memutuskan hubungan dengan kerabat, dengan tetangga pun kami tidak baik. Yang kuat menindas yang lemah. Demikian keadaan kami sampai Tuhan mengutus seorang utusannya dari kalangan kami yang sudah engkau kenal asal-usulnya. Beliau jujur, dapat dipercaya, dan bersih pula. Beliau mengajak kami menyembah hanya kepada Allah. Beliau menganjurkan kami untuk tidak berdusta, untuk berkata jujur, mengadakan hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, menyudahi pertumpahan darah, serta menghentikan perbuatan terlarang lainnya. Beliau melarang kami melakukan segala kejahatan dan menggunakan kata-kata dusta, melarang harta anak yatim, dan melarang mencemarkan perempuan-perempuan yang bersih. Beliau meminta kami menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kami turut apa yang diperintahkan Allah dan lalu kami menyembah hanya kepada Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena mereka memaksa kami, menganiaya kami, menekan kami, menghalang-halangi kami, dan maka kami pun keluar pergi ke negeri Tuan. Tuan jualah yang menjadi pilihan kami. Senang sekali kami berada di dekat Tuan, dengan harapan di sini tidak akan ada penganiayaan. Anak-anak mendengarkan Ja'far dengan penuh kesungguhan. Raja Najasyi mendengar beliau. Raja Najasyi bertanya, "Adakah ajaran Tuan yang dibawanya dapat Tuan-tuan bacakan kepada kami?" Lalu Ja'far membacakan surat Maryam yang membenarkan isi kitab Injil. Sehingga Raja Najasyi pun membenarkan bahwasannya ajaran Rasul ini adalah ajaran yang sesuai dengan apa yang beliau pelajari di dalam kitab Injil. Anak-anak,
Usaha Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dalam meyakinkan Raja Najasyi tidak mau berhenti begitu saja. Keesokan harinya, Raja Najasyi dihasut kembali oleh Amr dan Abdullah bahwasanya kaum muslimin menuduh keji kepada Isa anak Maryam. Mendengar hasutan itu, Raja Najasyi terkejut dan beliau tidak percaya begitu saja. Beliau memanggil kaum muslimin. Dan dengan tenang, Ja'far pun menjawab tuduhan tersebut tentang dia, yaitu Nabi Isa. Pendapat kami adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul kami. Isa adalah hamba Allah dan utusannya, rohnya dan firman-Nya yang disampaikan kepada perawan Maryam. Raja Najasyi berbinar setelah mendengar pernyataan Ja'far. Ia yakin akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Raja Najasyi berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Berbahagialah kamu dan siapa yang besertamu. Dan aku meyakini bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Jika aku tidak dalam tugas kerajaan, tentu aku akan datang kepada Rasul dan mencium terompahnya." Nah, anak-anak Raja Najasyi pun masuk Islam, dan Raja Najasyi kemudian memerintahkan kedua utusan dari kaum kafir Quraisy untuk kembali ke Mekah. Sehingga di sini kaum muslimin dilindungi oleh Raja Najasyi dan semua hadiah yang dibawa oleh kaum kafir Quraisy dikembalikan oleh raja kepada Amr dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.